Sobat Spensa, kembali lagi di Podcast Spensa. Spend your time with podcast. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Safa. Nah teman-teman, ini kok kelihatannya di belakang kita banyak piala yang berjejeran. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang udah tahu? Jadi kali ini kita akan podcast bersama salah satu siswa berprestasi yang ada di SMP Negeri 1 Sragen. Wah, halo. Hai, Boleh kenalin dirinya dulu? perkenalkan nama saya Banyu Langit Abhyudaya, saya dari kelas 9E. Oke, halo Banyu. Hai. Banyu, kan aku kemarin sempat dengar-dengar nih ya, kamu tuh habis juara Olimpiade Matematika. Ya, betul. Wah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu ya buat kamu. Ya, terima kasih. Ya. Kira-kira aku boleh nggak sih tanya-tanya tentang seputar itu? Boleh banget kok. Oke. Aku juga mau sharing-sharing Ya. pada teman-teman semua. Oke, berarti Banyu udah mau ya teman-teman. Oke, sekarang kayaknya langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Gimana nih rasanya bisa juara Olimpiade kayak kemarin? Tentu rasanya bangga dong habis menang juara lomba tingkat kabupaten, apalagi juara 1 di bidang matematika. Tapi di lain rasa bangga, saya juga masih ada rasa ambisi untuk memenangkan ke jenjang yang lebih susah dan naik ke jenjang berikutnya. Karena saya rasa untuk level kabupaten bukanlah sesuatu yang membanggakan, yang sungguh membanggakan dan menantang bagi saya. Saya ingin mencoba menantang diri saya untuk bisa memenangkannya di tingkat provinsi dan nasional nanti. Wah, keren banget. Kamu pas itu ngerasa deg-degan gak sih? Waktu hari lomba sih deg-degan ya. Ya namanya orang lomba pasti deg-degan. Tapi menurut saya deg-degan yang paling parah itu waktu pengumuman. Karena waktu pengumuman itu kami tidak diberitahu tanggal jelasnya kapan. Jadi kami masuk sekolah itu dengan penuh rasa ketidakpastian, kapan nih pengumuman gitu. Jadi paling deg-degan itu nunggu pengumumannya, lolos gak nih gitu. Itu sih. Hmm, awal mula kamu kepikiran ikut Olimpiade ini tuh kayak apa sih? Kan kamu udah banyak nih ya ikut Olimpiade kayak gitu. Awal mula kepikiran sih, kalau detailnya saya kurang ingat. Tapi saya waktu itu dari kecil, kebetulan saya sudah diajarkan matematika oleh orang tua saya, dan orang tua saya menyambutnya itu dengan positif. Jadi saya diajari oleh orang tua saya, lalu akhirnya les di salah satu yaitu Kumon. Lalu di situ saya mulai berkembang bakat saya. Nah, lalu kalau nggak salah orang tua saya itu menawarkan ikut lomba. Nah, dari ikut lomba itu kalau nggak salah kelas 2 saya ikut lomba, kalau nggak salah namanya itu Emerald. Itu puji Tuhan juga menang, dapat juara 3, dan akhirnya dari situ kecanduan ikut lomba terus hingga sekarang. Wah, Itu sih. berarti dari kebiasaan waktu kecil lama-lama menjadi kebiasaan sampai sekarang ya? Iya, Wah, betul. keren. Terus dari mana sih bagaimana semua hari persiapan atau lomba kamu? Hari mana yang paling heboh atau berkesan? Persiapan ini menurut saya paling heboh sih, semuanya heboh ya. Dari awal persiapan hingga akhir persiapan semuanya heboh semua. Karena ini kan OSN itu merupakan salah satu atau mungkin lomba paling bergengsi di Indonesia, dan khususnya matematika itu terkenal dengan persaingannya yang sangat panas. Jadi untuk menebak soal, untuk memahami materi setiap harinya itu wow, sungguh menantang. Oke, berarti Oke. Berarti persaingan di matematika itu cukup menantang bagi kamu ya? Ya, juga dari mentor-mentor saya, kalau terjun di dunia matematika juga belajarnya harus ekstra dan banyak sekali yang harus dikorbankan. Entah waktu, entah nilai pelajaran, ataupun bermain dengan teman, itu banyak sekali yang harus dikorbankan sih. Oh iya, gimana sih cara membagi waktu buat kamu tuh? Kalau membagi waktu sebenarnya saya masih belumlah sempurna dalam membagi waktu, karena saya juga masih banyak sekali dalam kebobrokan dalam mengatur jadwal waktu saya sendiri. Tapi saya menarget setidaknya setiap malam saya harus belajar
apapun itu setidaknya saya harus mendapatkan sebuah materi baru, suatu hal baru yang saya pelajari. Oke, berarti apapun itu kesibukannya, kamu harus tetap meluangkan waktu buat belajar ya? Ya, harus diusahakan. Karena yang penting itu kan konsistensi, bukan kejar satu malam itu sih. Oke. Terus ada nggak sih guru, teman, atau orang yang paling banyak bantuin sampai bisa jadi juara? Ceritain dong. Bantu. Mungkin kalau dari sisi psikologis dulu ya, sisi Ya. psikologis, mental, tentu orang tua saya menjadi support sistem terkuat saya. Mereka memberikan dukungan support, memberikan les, itu juga membantu saya semakin semangat karena saya merasa didukung oleh kedua orang tua saya untuk bisa memenangkan lomba-lomba dan mengembangkan bakat saya. Lalu untuk mengembangkan skill saya dalam matematika, saya rasa Kumon cukup berperan sangat penting, sangat vital dalam pembelajaran saya karena Kumon mengajarkan saya untuk konsistensi dan belajar itu adalah kegiatan terus-menerus, bukanlah kegiatan yang bisa dilakukan satu malam lalu selesai. Itu adalah kegiatan terus-menerus hingga mati. Gitu sih. Wah, oke. Kalau dari apa pelajaran yang paling berharga yang bisa kamu dapat dari pengalaman ini apa sih? Bahwasanya bakat tidak cukup karena ada banyak sekali orang yang jauh bekerja lebih keras daripadamu. Terkadang standar maksimalmu adalah standar minimal orang lain. Begitu sih. Itu lumayan menampar saya. Oh, berarti itu termasuk motivasi ya buat kamu? Ya, Oke. tamparan yang cukup keras karena saya bisa dikatakan dulu sombong, tidak belajar. Jadi saya kalah. Makanya saya tertampar. Oh, ternyata bakat saja tidak cukup, butuh kerja keras, konsistensi yang luar biasa, kegigihan untuk bisa terus menang dalam kejuaraan. Oke, baik. Ini baik buat dicontoh ya teman-teman. Oke. Soal yang paling susah kamu hadapin tuh kayak apa sih? Boleh nggak sih kasih contohnya gitu? Sebenarnya matematika itu bisa dikatakan soalnya susah-susah gampang. Is a tricky question. Itu tergantung dari bagaimana kamu memahami materi dan bagaimana kamu bisa berpikir secara kreatif. Nah, mungkin orang-orang mengira matematika itu logika saja. Ya benar, memang menggunakan logika, tapi juga membutuhkan kreativitas seperti seni. Karena matematika itu seperti bahasa. Kita diberikan sebuah permasalahan kompleks. Lalu kita bagaimana menyederhanakannya. Jadi bukan soal mana yang lebih sulit, tapi bagaimana kita mampu menyederhanakan permasalahan-permasalahan kompleks itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan menghasilkan jawaban-jawaban yang solutif dan kreatif itu. Baik. Oke. Banyu. Kira-kira kamu tuh di luar ikut olimpiade kayak gitu, kamu tuh di rumah biasanya ngapain aja sih? Kayak kamu tuh meluangkan waktu buat apa sih selain belajar? Kayak mungkin main game atau apa gitu? Dulu saya termasuk penggemar berat game. Saya hampir lupa waktu karena game juga. Cuma di akhir-akhir ini saya mulai meninggalkan game dan saya mulai berubah ke kegiatan yang jauh lebih positif. Apalagi saya mengidolakan Dokter Tirta. Wah, Saya jadi karena Dokter Tirta juga saya hobi untuk olahraga lari dan wah, bermain keren. catur. Ya. Wah, Itu keren adalah banget. hiburan yang menyenangkan bagi saya. Oke. Meskipun kadang juga pusing sih. Berarti kamu udah jago nih main catur. Ya lumayan lah. Oke. Kalau kamu tuh tim yang jawab semua dulu atau skip dulu aja deh kalau ngerjain soal matematika gitu? Tergantung juga. Karena di setiap kompetisi itu mempunyai aturan dan cara main yang berbeda-beda. Itulah yang membuat sebuah kompetisi itu menjadi menarik bagi saya. Karena setiap lomba itu cara main tandingnya itu beda. Kita harus menyusun strategi. Jadi kita tuh nggak hanya mengerjakan soal, tapi kita harus menyusun strategi bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita menjawab. Oh, di lomba ini kalau kita salah kita akan dapat pengurangan poin. Nah, di situ kita harus berspekulasi. Apakah saya dengan menjawab soal ini dengan keyakinan ini, apakah worth it untuk saya jawab dengan segala resiko pengurangan poin tersebut? Dan
misal kalau ada IC, ada pilihan ganda, kita juga harus eh, menimbang mana antara bobot soal dan poin soal. Oh, ini ada opportunity nih. Bobot soalnya rendah tapi poinnya tinggi. Oh, aku harus kerjain ini dulu. Gitu sih. Jadi bagaimana kita bisa menyusun strategi dari bagaimana ya kita dapat poinnya sebanyak-banyaknya tapi dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin gitu. Berarti kayak gitu tuh juga dilihat dari cara kita mengerjakan juga ya. Cara melihat soalnya juga ya. Ya, itu juga pengalaman meter sih, pengalaman. Oke, oke. Nah, ada nggak sih kejadian kocak atau memalukan pas mengikuti Olimpiade itu? Mungkin kok kejadian lucu nggak banyak ya. Cuma mungkin yang bisa dibilang lucu untuk saya itu bukan di saat lombanya, tapi sebelum lomba. Kan terkadang lomba kan itu ada perubahan, perubahan ini itu. Nah, kadang tuh jadwalnya berubah tuh saya sempat lupa mengganti di jadwal karena kan saya jadwal gitu. Jadi saya kadang tuh juga sering kali lupa kalau ada lomba di hari ini, jadi kadang kelewatan aja. Wah, oh iya. Oke. Satu pesan dong buat orang yang mau coba ikut Olimpiade kayak kamu. Olimpiade apa dulu ini? Kamu ikut Olimpiade apa aja sih ngomong-ngomong? Aku matematika sih, tapi akhir-akhir ini juga mau nyoba robotik juga. Yang lain. Kalau Olimpiade matematika deh. Matematika itu kalau saran nasihatku sih yang penting kalian belajar aja konsisten sudah. Karena ada nggak banyak sih. Ya banyak orang yang rela menghabiskan waktunya hanya untuk matematika. Bangun tidur dia les, pulang sekolah masih les, lanjut malam pun les, tuh ada orang yang kayak gitu. Jadi kalian tuh harus konsisten lah. Jangan kejar semalam terus kalian berharap juara. Gak bakal juara kalian, percayalah. Fakta itu. Berarti kamu tuh termasuk orang yang meluangkan waktu buat matematika terus ya? Ya itu karena saya ada passion juga, jadi saya harus meluangkan waktu saya untuk terus menang. Karena saya ada ambisi untuk menang dan menang. Baik. Oke. Kalau Olimpiade ini diibaratkan film. Nah, kira-kira genre apa sih yang cocok dengan Olimpiade ini? Kayak misal horor atau komedi atau apa gitu? Genre. Sebentar, saya pikirnya dulu. Oke, kita kasih waktu buat Banyu memikirkan jawabannya dulu ya teman-teman. Mungkin gak genre sih. Tapi mungkin apa? Lebih mirip ke film Merah Putih One for All ya mungkin. Kenapa? Penuh sekali gejolak ya, penuh sekali hal-hal yang tidak menyenangkan juga, tapi juga hal-hal yang tak terprediksi lah, seperti film Merah Putih One for All. Mungkin akan saya ibaratkan sebagai film itu aja. Oke. Wah Banyu, nggak terasa nih ya, udah di pertanyaan yang paling akhir. Gimana sih kesan kamu ikut podcast kita kali ini? Kak, cuma ya kalau bisa waktunya jangan mepet-mepet ya Kak. Untuk kakak-kakak panitia tolong perhatian ya. Oh ya, maaf ya kalau gitu Banyu mengganggu waktunya mungkin. Oke teman-teman, kira-kira gimana sih podcast kita kali ini? Menurut kalian seru nggak sih? Wah, kalau kalian masih penasaran dan mau podcast selanjutnya, saksikan terus di YouTube Spensa ya. Sekian dari saya Safa dan juga narasumber kita Banyu. Terima kasih. Dadah. Bye, thank you.